Hai, jumpa lagi dengan Benedikta Bono Widya. Kali ini aku mau sharing tentang tapping. Tapping ini sudah kulakukan sejak tahun 2018. Jadi setelah kemo, aku biasanya selama 7 hari itu sampai 10 hari aku tidak bisa makan karena ada rasa mual. Nah, kemudian aku mencoba nih pakai cara lain sebelumnya. Sebelum tapping aku pakai cara lain, mengalihkan perhatianku dari piring makan ke misalnya melihat pemandangan di luar, di jalan kayak gitu. Jalan raya, kebetulan aku di Ben Hill kemarin dulu, jadi aku buka pintu gerbang, kemudian aku lihat jalanan. Sambil makan aku memperhatikan itu. Ternyata itu juga tidak banyak membantu. Akhirnya aku dikenalin sama Ibu Heni Wirawan, seorang psikolog. Dan aku diajarin sama dia tapping. Apa itu tapping? Mungkin ada yang tahu. Jadi tapping itu adalah salah satu bentuk terapi EFT, yaitu Emotional Freedom Technique. Jadi terapi ini dilakukan oleh diri sendiri dengan cara mengetuk-ngetuk atau menekan-nekan bagian tubuh tertentu. Dan tapping ini dapat dipercaya untuk menghilangkan atau mengurangi ketegangan atau stres. Yang kedua adalah meningkatkan hubungan antara tubuh dengan pikiran. Pada saat itu, pikirannya aku pengen makan supaya aku sehat. Tetapi tubuhku menolak untuk makan karena ada rasa mual yang diakibatkan oleh obat-obat kemo tersebut. Nah, jadi bagaimana cara yang dilakukan, caranya kita melakukan tapping? Yang pertama, cari dulu emosi yang kita rasakan pada saat itu. Nah, untuk aku emosinya adalah emosi yang muncul, aku ingin makan, tetapi aku nggak bisa makan. Itu emosi yang muncul pada saat itu. Nah, yang kedua adalah membuat sugesti positif. Contohnya, aku emang mual, tapi aku perlu makan. Aku hanya perlu waktu untuk makan. Aku mau makan, aku ingin makan supaya badanku kembali sehat. Itu sugesti positif yang aku buat. Nah, yang ketiga adalah mulai menekan bagian-bagian tubuh, bagian-bagian tertentu. Setiap ketukan, setiap titik ini 7 sampai 10 ketukan. Pada saat itu aku oleh Ibu Heni 10 kali ketukan. Dan pada saat tapping kita harus berbicara dengan suara yang keras terhadap tubuh kita, supaya tubuh kita tahu, mendengar apa yang emosi yang kita alami, dan emosi yang negatif gitu juga hal yang positif, sugesti yang positif, supaya tubuh kita betul-betul dengar. Jadi jangan berbisik-bisik ngomongnya, biarin aja orang lain dengar, nggak apa-apa, aku juga begitu. Nah, kalau sudah satu siklus kita jalankan tapping tadi dan kita rasain udah ada kemajuan belum ya, sudah mengurangi rasa mualku belum ya. Kalau misalnya belum, kita ulangi lagi tappingnya
sampai kita memang betul-betul merasa bahwa emosi itu hilang. Tapi kalau kita belum bisa merasa nyaman untuk makan, kita ulangi lagi tapping itu sampai kita merasa bahwa oke, kita bisa makan. Seperti tadi aku katakan, setelah kita bisa makan, kita bilang, saya sudah bisa makan sekarang. Nah, mulailah teman-teman makan. Nah, terapi ini sangat bermanfaat buat aku. Karena sangat membantu aku pada tahun 2018, aku akhirnya bisa makan. Berawal dari yang sedikit, tetapi akhirnya aku bisa makan sesuai dengan porsi yang harus aku makan. Dan di 2020 ini, dengan kekambuhan yang baru, aku juga harus menjalani kemo. Aku melakukan tapping itu kembali, dan berhasil. Padahal kemo yang sekarang ini lebih dahsyat dari kemo tahun 2018. Jadi, silakan teman-teman mencoba. Terapi ini sangat bermanfaat bagi siapapun, tidak hanya para penderita kanker. Terima kasih buat Ibu Heni yang telah memberikan satu bentuk alat terapi yang luar biasa bagusnya, dan itu sangat bermanfaat. Aku praktekin ya, tapi kali ini tempatku pindah karena aku tadi duduk seperti tadi itu kelamaan agak berat buat kakiku. Jadi ada 8 titik sebenarnya yang akan kuperlihatkan sama teman-teman. 8 titik di bagian tubuh yang akan diketuk, yaitu kepala, kemudian alis bagian dalam, ujung alis bagian dalam, kemudian pelipis, di bawah mata, hidung, di bawah hidung, dagu, kemudian 7 ini di dada, dan yang terakhir di bawah ketiak, itu nomor 8. Nah, oke. Itu. Tapi ada juga yang melakukannya hanya 7. Itu nggak masalah. Ya. Oke. Dalam tapping yang kulakukan ada tiga putaran sebenarnya. Putaran pertama dan kedua itu terkait dengan aku mengutarakan emosi-emosi negatif yang aku rasakan. Pada putaran ketiga adalah sugesti positif, apa yang aku inginkan, supaya aku bisa makan, aku sehat misalnya seperti itu. Kemudian divisualisasi dengan mengikat semua hal yang negatif tadi, lalu membuangnya. Caranya bagaimana? Ya, seperti ini. Jadi pada kepala, ini boleh posisinya begini mengetuknya atau mau begini juga boleh. Ya. Jadi pai tubuhku, aku tahu aku sakit kanker sarkoma. Aku kesal karena kondisi itu. Aku marah betul dengan kondisi itu. Kenapa? Kemoterapi yang kujalanin juga membuatku semakin marah. Semakin membuat aku kesal. Karena aku tidak bisa makan. Aku mual. Dan bisa membuatku muntah. Tubuhku, aku tahu aku penderita kanker sarkoma. Aku marah atas kondisi itu. Aku kesal sekali karena aku sakit itu. Kemoterapi yang kujalanin juga membuatku semakin kesal. Aku marah betul
karena kemo itu membuat aku tidak bisa makan. Aku mual dan juga bisa muntah kalau gitu. Sekarang putaran yang ketiga yang kulakukan adalah aku ingin makan. Aku ingin sehat. Aku ingin kembali bugar. Makanan yang ada sekarang enak. Enak makanan, semua makanan itu enak. Aku bisa makan. Aku bisa makan. Dan aku bisa sehat kembali. Karena aku ingin kembali beraktivitas. Oke, kemudian setelah yang putaran yang ketiga, kita menarik nafas sekali sambil memvisualisasikan bahwa yang negatif tadi kita masukkan ke dalam kantong sambil kita tarik nafas. Kanker, rasa marah dan sebagainya kita buang. Kita ikat dulu sebelum buang sambil menghembuskan nafas, kemudian itu kita buang. Terserah. Aku buangnya ke sungai, mau dibuang kemana juga boleh. Sesudah suasananya tenang dan kita merasa aman dan merasa bahwa mual itu sudah sangat berkurang, minumlah dulu air segelas. Semakin tenang setelah minum, kemudian cobalah makan dan kita bilang, sekarang aku bisa makan. Oke, gitu ya teman-teman. Tadi ada sedikit praktek dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, sampai jumpa. Dadah!